Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari segala seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali naikkan pujian pada Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Turunlah kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Oras mari kita sanjungan. Tak dumumima di nama Bapa matena nanti. Selamat panjang umur. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, terkhusus untuk sektor Saroha yang pada siang hari ini sangat banyak karena ada supporternya dari Simpurna. Nanti sektor-sektor yang lain juga boleh mengundang sektor Saroha kalau pertanyaan. Kalau seperti ini banyak-banyaknya terus, banyak nanti persembahannya. Firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah kita pada hari-hari ini sekaligus ibadah syukuran, mensyukuri anugerah berkat Tuhan, tuntunan tangan Tuhan yang telah menuntun perjalanan inang yang kita kasihi, inang Nyonya Panjaitan Borussia Dian yang hari ini sudah genap berusia 85 tahun, sekaligus berdoa untuk bertambah 85 tahun lagi, berarti 170 tahun. Kalau sering diundang seperti ini, kita doakan lama hidup. Nah, jadi tiap tahun kita seperti ini diundang makan enak. Nanti ada souvenirnya enggak? Souvenirnya menyusul, hanya untuk bendera yang disediakan. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat 8 saya akan bacakan karena ini epistel untuk Paskah kita besok. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyak Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan baju itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan.
Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, ya orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya harusnya hari ini masih hari bertemu, karena kemarin kita masih terisak-isak. Kita sudah mengetahui Alam tu nabi kelbuai, au pengen keluar dari ini nolak. Ya, kalau dari segi kemanusiaan sepertinya hari kemarin itu adalah hari bergabung atas kematian daripada sang pahlawan kita, sang idola kita, sang anak domba yang agung yang harus mati di salib. Dan sebenarnya hari ini masih masa-masa bergabung. Kalau orang Yahudi pada zaman itu pas kebetulan hari Sabat, dan mereka menghargai hari Sabat itu sekaligus meratapi kesedihan atas kematian sang guru. Walaupun sebagian juga ada yang kesal, ada yang kecewa. Apalagi mereka dan juga termasuk beberapa murid yang mungkin sudah terbungkus dalam sebuah pengharapan yang mesianis namanya. Pengharapan mesianis itu adalah pengharapan akan hadirnya seorang figur sosok tokoh pahlawan yang hebat yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, dan itu mereka alamatkan kepada Yesus karena sejak awal kehadiran dan pekerjaan Yesus mereka sungguh-sungguh benar melihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu memang kalau untuk saya yang pakai wireless cepat habis baterainya, karena kebetulan saya setengah lapar dari masuk baterainya masuk ke dalam. Itu makanya jadi jangan disalahkan yang punya nggak salah hamnya, yang salah perutnya. Jadi yang mau kita katakan adalah ada juga yang kecewa, sepertinya kok Yesus itu matinya konyol, matinya tak berkutik, sepertinya tak ada perlawanan. Padahal mereka awalnya membanggakan dan sudah berharap, inilah yang kita nanti-nantikan, inilah yang kita tunggu-tunggu, penantian yang sudah begitu lama. Sama halnya saat kita menantikan yang kita rindukan sudah begitu lama, maka ketika kedatangannya tidak seperti yang kita harapkan, bersudah matong cipika-cipiki itu neng cipika-cipiki sekiranya bahasa kepura apa yo enak kayak kasau betul sudah mah disambut dengan meriah. Kekecewaan, ratapan duka cita itu berlangsung selama pelaksanaan Sabat. Tapi karena nats kita ini sebenarnya adalah nats untuk besok di epistel, yaitu nats untuk memproklamirkan tentang Yesus yang bangkit. Maka yang jelas yang dikatakan adalah ternyata bukan di kubur akhir daripada perjalanan Yesus. Kematian sebenarnya bukan perjalanan
yang paling ujung yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya Yesus keluar dari kubur sebagai pemenang, menaklukkan kubur. Dan tentunya kalau kita baca nats kita tadi, kita baca Injil Matius, kita baca Lukas dan Yohanes, diterangkan, dikemas cerita-cerita secara kronologisnya. Semua cerita-cerita ini untuk membeberkan fakta dan data sebagai bukti-bukti untuk menyatakan dari generasi ke generasi bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Di sini fakta-faktanya dibeberkan semuanya oleh keempat penulis Injil tersebut, termasuk nats yang sudah saya baca tadi. Walaupun yang di sini yang dimunculkan, yang ditampilkan dan yang diutamakan adalah hadirnya para perempuan-perempuan pemberani yang menerobos tradisi-tradisi ketakutan, yang berani berjalan di pagi yang sangat gelap, dan mereka yang menjadi saksi-saksi awal daripada kebangkitan Yesus. Nah, tentunya adalah sebuah penonjolan, pengagungan untuk para yang terkasih, para perempuan-perempuan hebat. Jadi aku di Paskahok kamu do anggo idula, kamu do bintang naniyo mak. Ada hidup biasanya mau di Paskahok, setiap berbagai nyangka perempuan berengon melorokan minggu. Anak itu si arah Kristi perhatian karena yang menjadi termasuk HGDP. Besok kita akan marpesta, pesta perheheon seksi perempuan. Dalam arti kita besok tampilannya akan oke-oke semua, akan hebat-hebat. Padahal nanti ketua seksi perempuannya, bahkan ketuanya enggak oke, bagaimana? Termasuk juga para istri pendelanya. Itu akan tampil oke dan sangat mengagumkan. Yang mau saya katakan, ada fakta, ada bukti, dan itu yang sudah dijelaskan daripada semua penulis Injil ini, ingin mengatakan dan ingin menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus itu bukan omong-omong. Kebangkitan Yesus itu bukan dongeng, bukan mitos, bukan yang dikarang-karang. Ada buktinya, ada faktanya. Bukti itu dijelaskan dengan berbagai penjelasan, dengan kesaksian malaikat. Bahkan malaikat turut menjadi saksi mengatakan Yesus sudah bangkit. Itu tadi yang dijelaskan kepada para perempuan. Kita bayangkan, malaikat turut menjadi saksi untuk mengatakan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kemudian penampakan dirinya kepada para perempuan, sehingga ketika dia nampakkan dirinya, para perempuan pun ingin segera mau cipika-cipiki kepada Yesus. Jangan dulu. Itu ada ceritanya dalam Injil kita ini. Jangan dulu sentuh aku. Tetapi itu respon karena bagaimana keterkejutan, bagaimana mereka dihentakkan oleh peristiwa mengingatkan mereka akan apa yang sudah pernah dikatakan Yesus, bahwa memang mereka Yesus akan bangkit. Baru mereka terhenyak. Dan itu biasanya di masa-masa kebangkitan ini adalah menghenyakkan kita dari kelupaan, dari keterlenaan untuk bangkit, menyongsong, mengejar, berlari menuju ke masa depan yang hebat. Dan ini yang mau disampaikan kepada para murid-murid. Jadi yang jelas, saya tidak akan jelaskan secara terperinci nats kita ini, tetapi yang jelas tadi dikatakan di situ adalah bukti itu sudah dijelaskan baik oleh malaikat, baik kepada perempuan-perempuan, baik para serdaru juga luntang-lantung dan melapor kepada para pembesar. Dia sudah bangkit, kubur sudah kosong, sehingga sempat terjadi penyuapan, menutup mulut supaya mereka terdiam. Dan juga setelah itu Yesus juga menunjukkan, menampakkan dirinya kepada para murid, baik waktu perjalanan ke Galilea dan ke tempat lainnya. Lengkaplah sudah
Yesus memang sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan pada ibadah kita pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwa Yesus berkuasa atas maut dan kematian, dan itu Dia menangkan untuk manusia. Kenapa pertarungan itu harus terjadi? Kenapa Allah harus mempertontonkan begitu drama yang tragis? Supaya manusia menjadi saksinya. Dan ketika manusia sudah melihat apa yang dilakukan Tuhan melalui peristiwa yang menyakitkan, tetapi berujung pada kemuliaan, itu mau mengatakan bahwa Tuhan berkuasa atas maut dan kematian. Kemarin di dalam khotbah saya katakan kematian Tuhan Yesus adalah menguburkan kematian ke dalam kematian. Yang mengatakan berarti kematian itu tidak ada lagi sengatnya, tidak ada lagi kekuatannya, dan tak perlu lagi ditakutkan. Ini anggo sasitong kan? Ada polisi kita karena parahnya saya daftar masuk di SMA. Astara posterna, hari besok hari malam waktu, lama kubu. Tetap juga masih takut. Tapi ketakutan itu ya tidak apa-apa. Hanya mau dikatakan itu tidak lagi menjadi ketakutan yang kita takutkan sepertinya selama ini, seperti di kematian itulah akhir segala-galanya. Tetapi dengan kebangkitan Yesus mengatakan kematian hanyalah sebagai tidur sesaat, dan kemudian kita juga seperti Yesus yang bangkit akan dibangkitkan. Lalu yang kedua yang mau dikatakan dari peristiwa ini adalah bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa iman. Bahwa orang beriman pasti mempercayainya dengan segenap hati. Itu yang mau dikatakan. Kalau sudah dinyatakan bukti yang jelas Yesus sudah bangkit, kubur sudah kosong, ini adalah sebuah pernyataan dan peristiwa iman. Maka ketika dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh kematian Yesus dan kebangkitannya, langsung selamatkah? Tidak. Yang percaya dan beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus, maka dia selamat. Ada orang pamotong, boleh kita orang berdecak gabu mana, tetapi kita tidak kebagian dari kebahagiaan tersebut. Jangan. Harusnya kita menyaksikan sebuah kebahagiaan, tetapi kita juga adalah bagian daripada kebahagiaan tersebut. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah kebangkitan Yesus untuk membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kita punya Tuhan yang hidup. Makanya jangan pernah bertuhan kepada yang tidak hidup. Jangan bertuhan kepada benda, kepada berhala, kepada uang, kepada kuasa. Itu tidak hidup. Makanya betapa marahnya Musa saat melihat umatnya yang telah dipimpin Tuhan yang hidup dengan tangan yang terajun keluar daripada Mesir, keluar dari perbudakan. Kok bisa tiba-tiba mau membuat Tuhan yang tidak hidup? Membuat Tuhan dari emas? Kita juga sering mempertuhankan hal yang seperti itu, mempertuhankan yang ada di dalam diri kita, menganggap itu bisa menyelamatkan. Tetapi itu adalah kegagalan iman. Maka di sini dikatakan kita adalah mempunyai Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup, maka dari Tuhanlah juga kehidupan. Itu yang kita rayakan juga pada siang hari ini. Kalau kita bersama-sama dengan Inang Nyonya Banjai dan Bu Siadian yang telah Tuhan hantarkan kehidupannya memasuki umur yang panjang, umur yang ke-85 tahun, maka jelas harus kita katakan umur yang panjang berasal dari Tuhan, dan umur yang panjang tidak bisa dibeli dengan harta maupun uang. Ima asli umur na panjang, anggo hidup yang panjang bisa mau kita panjangkan. Ayo kan kalau kalian namun terbaik gejeng di bumi nakta jemunanya.
maksudnya pesek nabi. Baik, gak cukup sentralisasi itu sudah. Iya. Apapun yang di dunia ini bisa masih kita tambahkan. Tetapi kalau umur itu hanya berasal daripada Tuhan. Ada hidup di Pengkhotbah 11 ayat 8 inang Nyonya Penjahitan berusia dia lebih dahulu. Begini katanya. Oleh sebab itu, jika orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalam Tuhan. Itulah sukacita inang hari ini. Kenapa tidak diundang ke sini? Itu aku bayar dari kita sung. Maka tidak menang. Baru semangat datang berarti kamu. Maka kita kan. Nah, jadi bersukacita di dalam Tuhan artinya sukacitanya itu dilampiaskan, sukacitanya itu direfleksikannya untuk boleh bersama-sama bersukacita dengan sesama, dengan sahabat, dengan saudara-saudara, dengan sorbetnya. Hadir di sini sorbatmu? Hadir, pasti kamu di sorbat kabar topahannya. Iya, itulah sukacita yang daripada Tuhan. Bersukacitalah. Dan pujian itu tentunya adalah pujian untuk Tuhan. Sebab kelanjutan hidup juga adalah belas kasihan Tuhan. Dan juga sukacita ini juga adalah memberikan apa yang harus dia berikan untuk Tuhan. Dan tentunya juga untuk seluruh peparan di sini. Anak-anak saya sudah mau bermain. Nah, tentu ya sukacita orang tua kita ini adalah sukacita kita juga. Jadi kalau sudah sempat dibayarin ini semua makanan ini, minta nanti biar kami yang bayar gitu. Jangan biarkan lagi mertuanya yang bayar. Nah, lalu kapan lagi kita membuat senang hati orang tua? Kalau tidak di saat-saat seperti ini. Kalau tidak ada nanti di situ pinjam dari sana. Jangan dari sini. Kalau dari sini dipastikan akan gagal. Nah, artinya inilah sukacita kita hari ini. Sukacita inang di sini, berbahagialah, boleh bersama-sama hari ini. Ini adalah pujian untuk Tuhan, termasuk pujian untuk Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Ketika kita bisa untuk menunjukkan sukacita kita, boleh kita nikmati bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan seluruh keluarga peparan kita, maka itulah pujian yang terindah kepada Tuhan. Untuk itu kiranya inang semakin bertambah sukacitanya, bertambah kesehatannya, tetap semangat untuk mengurus beasiswa. Jangan pernah mundur, supaya banyak orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Itu kesempatan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan bertambah umur, itu sekaligus adalah ada tanggung jawab kita untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita di mata Tuhan. Dan kalau kita masih bisa melakukannya, bersyukurlah. Yang paling sakit kalau kita tidak bisa melakukannya. Selamat panjang umur, kiranya Tuhan memberkati dan diberkati seluruh keluarga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah oleh firman-Mu yang menyapa kami pada ibadah kami di sektor Saroha ini, tetapi juga bersama-sama dengan seluruh keluarga besar di sini, keluarga inang Nyonya Penjahitan berusia Dian, bersama dengan seluruh peparan, juga sahabat, keluarga, dan juga rekan-rekan untuk turut bersama-sama di dalam ibadah ini, karena sekaligus juga Tuhan hari ini untuk syukuran, untuk menaikkan pujian dan sembah sujud kami kepada Tuhan atas tuntunan penyertaan Tuhan dalam kehidupan inang yang kami kasihi ini. Tuhan telah hantarkan memasuki usia yang ke-85 tahun. Dengan harapan kami juga yang berkumpul di sini, inang ini Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang lagi ke depan, agar kami boleh di dalam kebersamaan yang penuh sukacita seperti saat ini. Dan juga karena Tuhan pakai inang ini sebagai perpanjangan tangan-Mu di dalam berbagai kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja.
juga terkhusus Tuhan di Komisi Beasiswa sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk seluruh anak-anak yang kurang kemampuan orang tuanya agar mereka tidak boleh bersekolah, dan itu sudah dilakukan ini bertahun-tahun. Terima kasih Tuhan. Maka ketika Tuhan berikan dia umur yang panjang, maka sekaligus juga Tuhan berikan dia masih kesempatan melakukan hal-hal yang baik, melakukan ibadahnya, melakukan sembah sujudnya di hadapan Tuhan. Biarlah dia berbangga dengan kekuatan kemampuan seperti itu, dan juga sekaligus untuk menjadi teladan bagi pemparan bagi anak-anaknya, karena inilah perilaku yang tersanjung, inilah perilaku yang terpuji, itulah perilaku yang bisa membanggakan Tuhan dan membanggakan diri. Terima kasih Tuhan juga atas firman-Mu yang telah menyapa kami bahwa kebangkitan Tuhan menyatakan kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, juru selamat kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan, Engkaulah yang perkasa selama-lamanya, dan biarlah oleh kebangkitan-Mu maka bangkitlah semangat dan sukacita kami dan iman percaya kami menjalani perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat khotbah dari pendeta. Sebagai tambahan nanti di acara nomor 8B ada kor ini 5 Saroha dan 10B kor sektor Saroha. Dan atas sukacita dari Minang yang berulang tahun, kita akan mendengarkan saksian pujian dari keluarga Nyonya Ros Bagetan Borussia Kian. Shalom. Mohon maaf kita kalau memang mungkin ini di luar dari liturgi yang sudah biasa. Saya sendiri juga sudah menolak, tapi Mama punya cerita sendiri untuk pujian ini. Mama merasakan kebaikan Tuhan, kasihnya yang begitu besar untuk Mama. Tapi gak apa-apa, saya berpikir selama ini mau acara apapun, mau event apapun, saya biasa disuruh nyanyi lagu Dancing Queen. Tapi saya puji Tuhan, sekarang beralih. Kita semua menikmati lagu pujian The Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
Baik, terima kasih banyak atas kesaksian pujian dari keluarga Ros. Sebelum kita mendengarkan doa syafaat yang dibawakan oleh Pendeta Ferdinand Tawarat, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Kita naikkan pujian pada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 90 ayat 1. Segala puji dan hormat kami naikkan kembali di hadapan-Mu Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, yang sudah menebus kami dan yang memperkenalkan diri-Mu kepada kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyaksikan anugerah-Mu yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, karena begitu luar biasanya karya-Mu di atas kayu salib, sehingga kematian tidak lagi menjadi musuh kami, tidak lagi menjadi ketakutan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi janji dari Allah sendiri bahwa Engkau akan tetap menyertai kami sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan di dalam perjalanan hidup kami ada begitu banyak berkat juga yang Tuhan nyatakan kepada kami ya Tuhan. Satu dari banyaknya berkat-Mu itu di mana hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam acara pertanian sektor Saroha, dan sekaligus syukuran ulang tahun ke-85 Inang Nyonya Rosmalina Panjaitan Boru Siadian. Kami bersyukur untuk semua tuan rumah juga, Nyonya Gerda Toping Boru Pasaribu, Nyonya Roli Pardidi Boru Tasoid, dan keluarga Amang Situa Donar Sitohang Boru Nababan. Terima kasih untuk kesediaan hati mereka, kerelaan mereka untuk mempersiapkan acara pertanian sektor kali ini, di mana kami bisa menikmati firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Amang Pendeta Luhut Simbolon. Terima kasih juga untuk firman-Mu itu yang menggugah, meneguhkan, dan menambah iman percaya kami bahwa kematian telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kami juga bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau juga yang memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kami. Dan biarlah seperti Mazmur yang pernah kami baca dan dengarkan, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara seiman boleh berkumpul bersama-sama, mengucap syukur, memuji Tuhan, dan mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah kiranya pertemuan-pertemuan seperti ini boleh tetap terus kami lakukan di berbagai tempat dan juga kesempatan. Pada kesempatan ini juga kami bersatu hati berdoa ya Tuhan, kami mensyukuri
Berkat Tuhan yang begitu limpah kepada Inang Nyonya Rosmalina Panjaitan berusia kian, Tuhan telah menambahkan umur dari Inang yang kami kasihi ini untuk ke-85. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tahu bahwa Engkaulah yang membentuk setiap orang mulai dari dalam kandungan, dan Engkau juga yang telah memiliki rencana-rencanamu dan ketetapan-ketetapanmu yang tidak mungkin gagal di dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah kami mensyukuri bersama-sama karya Tuhan, berkat Tuhan kepada Inang yang kami kasihi ini, di mana kami mensyukuri, kami merasakan berkat dan kebaikan Tuhan melalui Inang Rosmalina Panjaitan berusia kian. Berbagai hal yang telah dilakukan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan kami sektor Saroha dan juga di HKBP Kebayoran Baru. Terima kasih juga bahwa atas pengutusan daripada Tuhan, Inang kami boleh bersedia di dalam membantu dalam hal pengelolaan beasiswa di tengah-tengah gereja kami, ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus tercurah, dan Engkau juga yang memberikan terus hati yang rela untuk tetap terus mendukung pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan dan gereja kami. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga, anak, mantu, dan juga cucu-cucunya. Kami tahu bahwa setiap keluarga punya perencanaan. Jikalau hal itu yang mereka pergumulkan, Tuhan, kami memohon Engkau yang memberikan jalan dan jawaban. Tuhan akan menuntun mereka, sehingga Engkau sendiri yang akan menunjukkan betapa belas kasih-Mu terus menyertai mereka. Demikian juga jikalau mereka memiliki berbagai pergumulan yang sedang mereka pergumulkan, Tuhan berkati supaya mereka juga diteguhkan iman percayanya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan mereka, bahwa janji penyertaan-Mu tetap, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang akan terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya terus menjaga dan memelihara, memberikan kesehatan, umur yang panjang bagi setiap mereka. Demikian juga kami naikkan untuk seluruh keluarga-keluarga yang menjadi tuan rumah dalam ibadah acara Patangyangan sektor Saroha pada saat ini. Tuhan berkati setiap keluarga ini, jadikan mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap permohonan mereka, sehingga pada waktu yang terindah dari Tuhan dan juga sesuai dengan rencana-Mu, Engkau akan menggenapi setiap hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk persekutuan kami. Kami bersyukur untuk setiap kami yang hadir di sini, baik dari para pelayan-Mu, Amang Pendeta Resor, Pendeta Liston Putar-Putar, dan juga Inang, hamba-Mu juga, para Amang Inang Sintua yang juga hadir, warga Jemaat HKBP Kebayoran Baru. Terima kasih untuk kehadiran kami. Dan biarlah ketika kami dipersekutukan oleh firman Tuhan, maka dengan firman Tuhan juga yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi ikatan kasih persaudaraan di antara kami, sehingga persekutuan kami ini betul-betul memberikan buah yang nyata di tengah-tengah keluarga kami, persekutuan kami, dan juga di sekitar kami sebagai anggota masyarakat. Terima kasih Bapak yang baik, segala hal yang kami mohonkan Engkau tahu dan Engkau mengerti. Terimalah dan sempurnakanlah doa permohonan, doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Cara selanjutnya kita dengarkan kor dari mini choir Saroha. Enggak, belum. Mini choir. Pengen denger. Oh.
Terima kasih atas pujiannya. Sebelum kita berdoa dari tuan rumah Memang Sukwadona, kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 685 ayat 1. Hallelujah.
naso magmula, naso marujo, nasokal jalan bajia. Di patilelaho kami Tuhan padongan nyomu dihami dia pada dikio. Mulai siena bot matang yari, bicara matang yari, ngothan siya kuduman nami. Ditarokohan siya bagas nami di ganung marsada-sada di parpungan nami dia pada dikio. Ima pertanyaan sektor saroha las duduti dinal malas nirohan Tuhan siara biloko sada umur nagajah taga sa taon di nanami inang nyonya Ros Panjaitan Busia dia suline Tuhan siya asiniroham doy dan alami pabahanan nami manang alami gugunan alay alasiro kami bihan boy kami maksaw do kadongan nasida na masihaulongan Tuhan di bata namin di maghari Tuhan akadongan namin na digagasan kamaulo inanami inaghawani tubing buru tapuburo na sedang menjalani operasi lutut nasida di Singapura. Dibotohan Tuhan podo pamugati. Podo tadi ini di atas segala tadi. Dokter di atas segala dokter. Natuk do leonom ay pasong dia akan namang sakit. Sokola akiram ramuan. Olan asiro hamdi nasida. Alani bukan itu lupa. Sok-sok nak aman namin, amang bicara pajaritan, na sedang diok namin di rumah sakit, pusat pertanian. Ibe Tuhan, daun di mana sida, topat na sida tunuk masada-sada. Tu pagudang do pihak kadongan namin na dibagasan amaulon. Masuk apalah boy di keluarga kami dan masyarakat di apalagi itu. Sok-sok itu kantongan nami, ama nami keluarga sirai, inang si tua Lena Borsrega, na sedang menuju tu negara pamansang Amerika Serikat. Sada si tokoh nasida nadaw na melintasi cakrawala na tinatupan. Dongani na siya Tuhan. Leho na siguro di perdalam na siya. Tuhan di baka namin. Dia pala perkuman namin, dia pala tikyo. Na marsada ni roha kami, marlas ni roha. Inang nyonya Rosmolina Panjaitan Borussia dia. Nyonya Verba Tobin Burpasari, inang nyonya Roli Pardede Burpasol, soni nang naposomon keluarga Donar Sitohang Buruna Bapak. Mulia Tuhan, bolo dia pun berpikir Tuhan, boy kami masyarakat ni roha, majalo haroron yang kadongan nami, nama nopot kami dia pala kekion di bagasok. Tuhan Leon akan narekot di nasida dan kadongan kami asirohan Tuhan pergugo na suatu dosa Tuhan naguk asirohan asirohan dihani jumul urasi na sa dosa panasan asa tamahami mamuji-muji keluar mo na badiyay rakdok akan suruhan mo pati sugo akan nabadiyan na kotong mamuji-muji ko dan nakurangan pamuji ko niya Tuhan alay na yung dohak-dohami mamuji pasangakon keluar mo na badiyay alami asik ko ni roham di hami pola niyo ko anak mo
Yesus Kristus Tuhan nami malaikat silang diduluk berkata kumokok kami kapan dosa alangi Tuhan saya jalo mapano nami pasopau nami asiro kami Tuhan mangasabon sa dagor na umuwi Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kita mendengarkan kor dari sektor Saroa.
Udah malas latihan. Malas latihan aja bagus sih, nah. Apalagi kalau rajin ya. Kita akan mendengarkan persembahan kita. Kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan ayat 2. persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.